Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Dan di video kali ini, kita akan mendengarkan bagaimana Ibu Irma Suryani sepertinya sudah kesal juga, sudah marah juga, sudah dongkol juga dengan kelakuan dan juga ucapan-ucapan kotor yang terus-terusan dikeluarkan oleh Rocky Gerung kepada para pemimpin negeri ini, teman-teman. Ya, ini masih seputar bajingan tolol, teman-teman. Dan ternyata kata itu juga pernah dialamatkan kepada Pak Jokowi ketika dia mengkritik Pak Jokowi soal IKN. Dan juga ya terakhir beredar video bahwa ya dia juga menyebutkan BJGTLL ini kepada Presiden ke-8 Republik Indonesia. Waduh, sampai-sampai Pak Prabowo mengungkapkan itu dalam pidatonya, teman-teman. Dan sekarang ya kita akan lihat bagaimana reaksi dan respon dari Ibu Irma Suryani terhadap apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pernyataan Rocky Gerung, Ibu Irma Suryani, awalnya dituding menghina Presiden, dua diksi BJG dan TLL. BJG dan TLL disingkat ya kan. Ini kami kasih singkatan, Bu Irma. Iya, Tapi di yang TV sekarang soalnya. ada beberapa pernyataan dari Rocky Gerung yang dianggap adalah berita bohong. Anda melihatnya seperti apa, Bu Irma? Yang pertama, orang ini mengaku akademisi. Kemudian juga mengaku sebagai profesor. Seneng banget disebut profesor. Filsuf Padahal dia juga ya bukan kan? profesor. Cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Betul, Karena sangat itu tidak mengajarkan kebodohan politik, bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Jadi brutal ya kan. Yang kedua, tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Wow. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya. Dan wajar untuk dihukum. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang itu hanya kritisi, itu bukan kritisi. Itu ujaran kebencian, itu fitnah. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Patut Rocky Gerung dipenjara. Apalagi ya sudah 2 presiden yang digituin sama Rocky Gerung, teman-teman. Pak Jokowi dan juga Presiden ke-8 Pak Prabowo. Wah, ini sudah kelewatan emang orang ini. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Nah, kalau kalian sepakat Rocky Gerung dipenjara dan diadili, coba komen di bawah #tangkap dan penjarakan Rocky Gerung. Kalau kemudian pasal yang disangkakan apa? Kalau memang kemudian penghinaan terhadap presiden kan sudah pasti deliknya delik aduan. Pak Presiden pun juga tidak ingin memanjangkan hal ini begitu. Pak Presiden dari awal nggak pernah gubris, karena menurut Presiden bukan levelnya beliau. Ya nggak penting juga Rocky Gerung. Tapi kan udah kelewatan ini. Ini memecah belah umat. Selain memecah belah umat, ya, kemudian memperburuk agama, kemudian juga menjadi diskursus yang buruk untuk mahasiswanya, mahasiswa-mahasiswa, karena dia seorang pendidik, dia bilang dia dosen, senang juga disebut profesor, tapi mengajarkan hal-hal buruk. Jadi kemudian dicari-cari pasalnya hingga semua pasal menurut saya bisa digunakan untuk orang ini. Semua pasal bisa digunakan untuk Rocky Gerung, teman-teman. Wow, segitu keselnya Ibu Irma ya. Tapi memang ya kalau saya lihat teman-teman ya, kalau Ibu Irma ini
membahas soal Rocky Gerung, wah dia ini Ibu Irma pasti emosinya meluap-luap teman-teman. Karena Ibu Irma tidak senang dengan orang yang mulutnya kotor, yang apa ya, kalau kata Bung Hasan Nasbi, orang yang sering mengucapkan kalimat kotor berarti di otaknya itu kotor juga teman-teman. Ya apakah Rocky Gerung otaknya juga kotor? Nah saya ingatkan lagi sekarang, kalau kalian sepakat dan setuju dengan Rocky Gerung ditangkap dan diadili, coba kalian komen hashtag di bawah teman-teman. Tangkap dan adili Rocky Gerung. Waduh. Dan itu baru terjadi sekarang loh. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Betul. Gitu ya. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. Nggak bukan soal ditangkap doang. Hilang. Hilang ya kan. Tapi bener teman-teman, kalau di zaman Pak Harto, Rocky Gerung itu ngomong dengan kata-kata kotor seperti itu ke Pak Harto, ke almarhum Pak Harto, waduh, kita nggak tahu lagi nasib dia bagaimana ya. Aduh, Rocky. Ya, apa yang disampaikan Mas Toto itu betul sekali ya. Kita tidak alergi dengan kritik. Tapi kan kita tahu politik itu kan seperti apa ya. Ruang yang segitu-gitu aja. Nggak kemana-mana. Dan kita bisa mengidentifikasi ini arah politiknya apa. Kan kita punya analisa tersendiri. Gitu. Jadi kita nggak terlalu susah mengidentifikasi arah politiknya. Sikap politiknya. Kan kita bukan ABG. Kita tahu semua arah muara politiknya kemana. Jadi menurut saya ya betul apa yang disampaikan Toto, jangan alergi, jangan seakan-akan kritik itu dianggap bermusuhan, betul. Tapi yang kita harus tahu selama ini yang selalu mengorkestrasi permusuhan itu siapa gitu loh. Kan kita tahu siapa yang selalu menenteng kebencian dan dendam yang nggak pernah tuntas diteng-teng tuh dendam-dendam terus. Nah Prabowo karakternya bukan pendendam. Siapa sih Gitu loh. Mas Noel yang Anda maksud itu? Hah? Partai kah? Individu kah? Atau bagaimana? Ketua umum partai, udah, nggak usah ribet-ribet. Ketua umum partai yang ketuanya itu aja terus. Oke. Dendam terus bawahnya, dendam, benci, yang selalu paling presiden lah pokoknya. Saya nggak ini loh. Saya ini loh, kalau nggak jadi saya tuh kamu tuh nggak jadi apa-apa loh. Kayak gitulah. Oke. Jadi jadi Anda mencoba mengatakan bahwa ini yang mencoba menciptakan narasi Prabowo dan Jokowi pisah itu adalah barisan yang tadi Anda sebut, barisan pengikutnya atau bagaimana? Saya pertanggungjawabkan di pernyataan saya. Oke. Itu saya pertanggungjawabkan. Saya nggak pernah mundur dari apa yang menjadi keyakinan sikap politik saya. Saya dilahirkan bukan untuk menjadi pecundang terhadap sikap politik saya. Makanya misalnya ditanya inisialnya ya Toto itu, tapi bukan Toto teman saya. Toto yang bukan Toto yang gabung di sini ya. Itu. Oke. Tapi ada yang kejadian bilang Prabowo tolol apa sebagainya itu Rocky Gerung, teman saya. Itu yang terganggu dengan efisiensi anggaran. Pemotongan anggaran, efisiensi anggaran di kementerian itu kan para pengusaha-pengusaha yang sudah bayar naruh dirjen-dirjen, ternyata pas Prabowo masuk dipangkas, program-program udah nggak ada lagi, pusing kan. Mereka udah bayar miliaran, ternyata nggak ada kerjaannya. Kan kita tahu semua. Oke, Mas Noel, ini menarik tadi ada yang disampaikan sama Mas Toto nih. Jadi memang betul ada pihak yang mencoba terus membangun narasi-narasi yang ingin mencoba memisahkan itu, tapi ada juga loh tokoh-tokoh yang menarasikan, mengingatkan begitu sebagai reminder. Nah, saya ingin fokus yang pertama nih. Tadi yang disampaikan Mas Toto memang ada yang mencoba untuk memisahkan atau memecah belah ataupun apapun lah istilahnya. Pertanyaan saya gini, Pak Jokowi sama Pak Prabowo terganggu tidak? Sampai ada sempat ada clash gak gara-gara narasi yang tadi kita udah singgung bareng-bareng tuh? Halo, Mas Noel? Ini Mas Noel kan? Saya, Bukan saya. Ya, Mas Noel. Pak Prabowo sama Pak Jokowi sampai Saya terganggu nggak tidak dengan adanya Gimana? isu Pak Prabowo sama Pak Jokowi sampai terganggu tidak dengan isu-isu ini seakan-akan dipisahkan, ingin dipisahkan dengan berbagai narasi. Terganggu tidak hubungan keduanya itu? Enggak, sama sekali tidak. Bahkan makin mesra. Karena dia bicara tentang ke depan, bukan ke belakang. Jadi menurut dia itu sampah, kerikil-kerikil sampah.
yang nggak mesti harus direspon, walaupun sedikit mengesalkan ya, buang energi dikit iya, gitu. Tapi dia asal bodoh tuh Pak Prabowo, karena dia orientasinya bicara tentang masa depan bangsa ini. Apalagi Pak Jokowi ya, Pak Jokowi saya sudah terbiasa dihina, dihianatin, diapain. Pak Prabowo juga sama, saya dihianatin, difitnah, diapain segala-galanya udah, gitu, ditolol-tololin, bahkan nolol-nololin dia tuh ya sering dikasih duit. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya bagaimana reaksi dari Ibu Irma Suryani yang sangat marah, yang sangat jengkel, emosi, dongkol dengan apa yang terus-terusan diucapkan dan dilontarkan oleh Rocky Gerung. Ya, saya jadi teringat apa yang pernah dikatakan oleh Bung Hasan Nasbi, kalau apa yang tercermin di otak seseorang, itulah yang akan keluar dari mulutnya. Kalau yang keluar dari mulutnya itu kotor, berarti ya isi kepalanya juga ikut kotor, teman-teman. Dan ya tidak bisa disalahkan juga, mungkin Rocky Gerung melakukan hal-hal itu, tindakan-tindakan seperti itu karena biar dia ini tidak redup, teman-teman. Dia selalu punya panggung, dia selalu bisa dipanggil ke kampus-kampus untuk menjadi pembicara, pemateri untuk mahasiswa-mahasiswa. Ya karena kan mahasiswa-mahasiswa ini kalau kita lihat, mereka tuh suka dengan orang-orang kayak Rocky Gerung, berfilsafat, ngomongnya kayak ular, kesana kemari, nggak straight to the point, ya dijelaskan dengan kalimat dan diksi-diksi yang tinggi, yang sulit dicerna oleh orang lain. Nah itulah yang disukai oleh aktivis-aktivis ini. Dan didikan-didikan Rocky Gerung sepertinya ya, mereka-mereka yang sering demo, orasi, ya role model mereka ini ya Rocky Gerung. Contoh kemarin di video saya beberapa hari yang lalu, ada seorang mahasiswa yang aksi ditanya, apa pendapat Anda tentang 100 hari Pak Prabowo? Wah, itu kalimat yang keluar itu juga kurang sopan, teman-teman. Ya, saya yakin bahwa role model orang-orang seperti ini tuh ya Rocky Gerung. Siapa lagi? Siapa lagi yang dia lihat? Nah, saya pribadi mengikuti beberapa orang yang ya menjadi oposisi lah di TikTok. Dan saya sering mendengarkan video-video mereka, kritikan-kritikan mereka, teman-teman. Karena ya enak didengar gitu, sopan, menjelaskan dengan straight to the point, gak berbelit-belit. Jadi ya saya juga dapat poinnya apa yang mereka sampaikan. Nah, saya senang dengan pengkritik-pengkritik seperti ini gitu. Nggak kayak Rocky Gerung. Gimana menurut kalian? Nah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.